Bab 1491, 5 Penaklukan Roh Mutlak. Fang Yu segera berbalik dan melihat ke arah Valet, yang diselimuti oleh pancaran cahaya. Melalui indera ilahinya, dia dapat melihat bahwa tubuh Valet dengan cepat naik mengikuti pancaran cahaya tersebut. Di dalam pancaran cahaya itu, terdapat kekuatan spasial yang sangat besar. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya, juga memanfaatkan kekuatan hukum spasial. Wosh! Valet, yang telah naik ke tengah pancaran cahaya, tiba-tiba berhenti. Sebuah kekuatan spasial eksternal dengan kuat menarik tubuhnya kembali, mencegahnya naik lebih jauh mengikuti pancaran cahaya. Kau mengizinkanku memasuki kuil, tetapi aku tidak mengizinkanmu membawa orang pergi tanpa izin, kata Fang Yu dingin. Boom! Fang Yu menarik telapak tangan kanannya, dan pancaran cahaya yang turun dari langit langsung menghilang. Valet, yang diselimuti kekuatan spasial, terbang kembali ke arah Fang Yu. Di dalam kuil, kau tidak berhak bersaing denganku untuk apapun, sebuah suara agung bergema dari aula yang jauh sekali lagi. Boom! Saat suara itu datang, Valet, yang terbang menuju Fang Yu, tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Energi yang terkandung dalam batu ungu di dalam tubuhnya meledak. Bang bang bang. Valet merentangkan anggota tubuhnya di udara, tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Suara-suara ini tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam tubuhnya sendiri. Selama proses ini, energi sejati dan kekuatan spasial yang mengikatnya benar-benar terlepas. Wosh! Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari tanah tempat Valet berdiri, menyelimutinya sekali lagi. Ini tidak akan pernah berakhir. Mata Fang Yu menjadi dingin saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah lokasi tempat berkas cahaya itu muncul dari tanah di bawah. Boom! Energi sejati yang luar biasa, diperkuat oleh bayangan tubuh spiritual Dao Agung, meledak seperti bola meriam menuju tanah yang bercahaya putih di bawah. Bang! Raungan yang memekakkan telinga mengguncang tanah dengan hebat. Tanah, yang bahkan cahaya suci utusan ilahi bersayap 10 pun tidak dapat menghancurkannya. Kini meledak menjadi area luas yang runtuh. Berkas cahaya yang muncul dari area ini secara alami berkedip dan menghilang. Valet di udara diselimuti cahaya ungu yang menyilaukan. Saat ini, dia benar-benar kehilangan kendali atas kesadarannya sendiri. Bahkan, dia pada dasarnya adalah wujud manusia dari batu Valet. Adapun kesadaran Valet sendiri, itu sudah terkunci di dalam tubuhnya, tidak dapat bergerak. Huff! Valet menatap tajam ke arah kuil yang jauh, tubuhnya meledak dengan energi magis yang sangat besar saat dia menyerbu ke arahnya dengan sekuat tenaga. Gerakannya menyebabkan bahkan udara di sekitarnya menjadi sangat tajam, momentumnya sangat kuat. Energinya cukup bagus, tapi itu sudah cukup. Fang Yu menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan membentuk segel tangan yang rumit. Situasi Valet saat ini cukup rumit. Batu di dalam dirinya tidak hanya menduduki tubuhnya tetapi juga memegang kendali. Dengan cara ini, Valet pada dasarnya adalah boneka. Jika batu itu tidak dapat dihilangkan, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Mengingat besarnya pengaruh korosif batu itu, menghilangkannya sambil menyelamatkan nyawanya akan sangat sulit. Bahkan, untuk saat ini belum ada solusi yang baik. Adapun menyerahkannya langsung kepada Dewa Bersayap 12, itu bahkan lebih mustahil. Valet tidak hanya ditakdirkan untuk celaka. Tetapi yang lebih penting, Fang Yu tidak pernah membantu musuh-musuhnya. Sebaliknya, dia senang selama dia bisa membuat musuh-musuhnya tidak nyaman. Oleh karena itu, karena tidak ada cara untuk mengeluarkan batu sihir dari tubuh Valet saat ini, dia akan langsung menggunakan sihir penyegelan untuk menyegel Valet dan batu sihir itu bersama-sama. Dengan cara ini, setidaknya Dewa Bersayap 12 tidak akan bisa mengumpulkan 7 batu sihir. 5 Roh Penakluk Mutlak. Pada saat itu, tangan Fang Yu telah membentuk segel tangan dan menyerang lokasi Valet. Wosh! 5 segel sihir emas terbang keluar dari telapak tangan Fang Yu satu demi satu. Bang! Dalam sekejap mata, segel sihir pertama mengejar Valet dan langsung masuk ke punggungnya, meledak dengan suara keras. Klang! Kemudian, bayangan segel sihir yang kompleks menyala di punggungnya. Seluruh tubuh Valet gemetar, dan kecepatannya menuju kuil tiba-tiba berkurang. Bang! 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 4 segel sihir berikutnya menghantam tubuh Valet secara beruntun. Selama proses ini, tubuh Valet diselimuti oleh segel sihir dari segala sisi. Segel terakhir langsung disuntikkan ke dahinya. Boom! Dengan ledakan keras, aura yang terpancar dari tubuh Valet langsung lenyap. Di sekitar tubuhnya, hanya 5 segel yang telah disuntikkan ke tubuhnya secara beruntun yang terus berputar perlahan. Pada saat ini, seluruh tubuh Valet disegel. Batu sihir ungu di dalam tubuhnya bahkan tidak dapat menghasilkan jejak energi sihir, jatuh ke dalam keheningan total. Ini adalah teknik penaklukan roh 5 absolut, teknik penyegelan unik dari sekte 5 absolut, sebuah sekte tingkat 2. Saat itu, jika bukan karena prasangka, teknik penyegelan ini seharusnya dinilai sebagai teknik tingkat semi-abadi. Setelah disegel oleh teknik penaklukan roh 5 absolut, satu-satunya kunci untuk memecahkan segel ada di tangan penggunanya. Karena kunci dan lubang kuncinya
Keduanya ditentukan oleh perapal mantra saat merapal teknik penaklukan 5 roh mutlak. Bang! Valet jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk yang teredam. Saat ini, dia tak bergerak, tidak lagi memancarkan aura apapun. Pikirannya dan semua hubungannya dengan dunia luar terputus. Aturan di dalam kuilmu tidak dapat mengikatku, kata Fang Yu sambil tersenyum, menatap kuil di depannya. Kuil itu tetap sunyi. Boom! Detik berikutnya, kuil yang tadinya terletak jauh di kejauhan, tiba-tiba membesar dan muncul tepat di depan matanya. Adegan ini membuat Guren dan Lansin di belakangnya mengubah ekspresi mereka, terutama Lansin. Dia merasakan kedatangan aura dewa tertinggi. Pada saat ini, aura tertinggi dewa tertinggi tampak sangat tajam dan dingin, membawa kekuatan pembunuh. Lansin menoleh ke belakang, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Gerbang kuil para dewa sudah tertutup. Ini menunjukkan tekad dewa tertinggi. Hari ini, ia tidak akan membiarkan siapapun yang memasuki kuil para dewa pergi. Lansin tidak ingin mati, dia benar-benar tidak ingin mati. Tapi sekarang, dia berdiri di ambang kematian. Dia hanya bisa berdoa agar Fang Yu dan Guren dapat mengalahkan dewa tertinggi. Jika tidak, dia juga akan jatuh ke jurang tak berdasar. Tetapi kuil itu tepat di depan mereka, dan aura yang dilepaskan oleh dewa tertinggi lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuat Lansin merasa bahwa harapan untuk bertahan hidup sangat tipis. Fang Yu memandang aura yang muncul di hadapannya, kurang dari 50 meter jauhnya, dan matanya sedikit berkedip. Apakah kita akan masuk? Guren, yang tidak jauh darinya, menatap Fang Yu dan bertanya. Tentu saja kita harus masuk, kata Fang Yu, sudah terbang ke depan. Guren tidak berbicara lagi, mengikuti Fang Yu menuju kuil. Tetapi ketika keduanya hanya sekitar 30 meter dari aula utama, tekanan yang sangat kuat menekan mereka. Pamer kekuatan. Taktik yang agak murahan. Fang Yu tersenyum tipis, dengan kuat melawan tekanan dan dengan cepat memasuki kuil. Tetapi bagi Guren di belakangnya, tekanan ini tidak mudah untuk ditahan. Namun, dia menolak untuk menunjukkan kelemahan, mengeluarkan teriakan tajam saat semburan api merah tua keluar dari tubuhnya, auranya melonjak. Boom! Tubuhnya berputar di udara sebelum terbang ke aula utama. Lansin, bersama dengan Valet, yang disegel oleh teknik penaklukan 5 roh mutlak, dan hal bersurgawi yang telah diperintahkan Fang Yu untuk menjaga Valet, semuanya tertinggal di luar aula utama. Setelah memasuki kuil, tekanan yang diberikan pada mereka menjadi lebih kuat. Fang Yu tidak peduli, melihat ke depan. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah bayangan kolosal di bagian paling depan, tersembunyi di balik cahaya terang. 12 sayap raksasa di punggung bayangan ini sangat mencolok. Dari posisi Fang Yu, itu bahkan cukup mengagumkan. Bayangan ini sungguh sangat besar. Itu seperti gunung yang menjulang tinggi, tampaknya tak tertaklukkan. Mengalihkan pandangannya ke belakang, dia bisa melihat banyak patung yang mengapit aula utama. Patung-patung ini beragam penampilannya, tetapi semuanya memiliki sayap, menyerupai dewa-dewa dalam legenda wilayah barat. Namun, semua patung itu memiliki kesamaan, mereka semua menghadap hantu di ujung aula, seolah-olah menyembah bayangan kolosal itu. Apakah ini kuil para dewa, lalu menyembah dirinya sendiri sebagai penguasa semua dewa? Fang Yu sedikit mengerutkan kening, melihat bayangan kolosal di depannya. Itu agak terlalu narsis. Alasan dia berpikir demikian, adalah karena Fang Yu tidak menganggap apa yang disebut dewa bersayap 12 ini sebagai dewa sejati. Bab 1492, Pedang Penghakiman. Di mata Fang Yu, yang disebut dewa bersayap 12, yang disebut kuil para dewa, memiliki sifat yang sama dengan Mahes di masa lalu. Mengaku sebagai Mahes Sang Abadi, membangun alam semiroh yang mirip dengan alam abadi. Sumber dari segalanya masih berada di dalam akademi suci yang misterius. Makhluk-makhluk yang menyebut diri mereka abadi, yang menyebut diri mereka dewa. Semuanya telah memasuki akademi suci dan melihat hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena itu, mereka menyebut diri mereka abadi dan menyatakan diri mereka dewa di dunia saat ini. Akademi suci. Mata Fang Yu menajam. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia menemukan bahwa sumber dari segalanya kemungkinan besar adalah akademi suci. Namun, meskipun telah memasuki akademi suci sebelumnya, dia hanya memperoleh sedikit informasi. Apa sebenarnya akademi suci yang sebenarnya? Melihat dewa, mengapa kau tidak berlutut? Saat Fang Yu masih termenung, sebuah suara dingin dan agung tiba-tiba terdengar di aula. Suara ini, seperti guntur, dengan kuat memasuki telinga Fang Yu dan Guren. Fang Yu tidak bereaksi, tetapi tubuh Guren gemetar. Setelah mendengar suara itu, tekanan di sekitarnya meningkat secara eksponensial. Guren menggertakkan giginya, sayapnya mengepak dengan keras untuk menjaga keseimbangannya. Seluruh aula dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Dan aura dingin yang samar namun tak terbantahkan. Aura ini sepertinya berasal dari balik bayangan raksasa itu. Fang Yu menatap bayangan raksasa di hadapannya, senyum tersungging di bibirnya. Sudah kukatakan sebelumnya, aturanmu hanya bisa mengikat bawahanmu, bukan aku. Fang Yu, dosamu begitu berat sehingga pergi ke neraka.
Tidak dapat membersihkannya. Aku akan memisahkan jiwamu di dalam kuil ini, memakukannya ke pilar rasa malu, dan membiarkan waktu menghapus dosa-dosamu. Nada suara Dewa Bersayap 12 itu tanpa emosi. Omong kosong. Kau berani bicara tentang dosa. Fang Yu mencemooh. Dewa Bersayap 12 itu terdiam. Krak, krak, krak. Pada saat ini, patung-patung di kedua sisi aula mulai berputar. Mereka, yang sebelumnya menghadap bayangan raksasa, kini berbalik menghadap Fang Yu. Banyak patung dewa bergetar, material abu-abu keputihan mereka yang semula kini berkilauan dengan cahaya keperakan. Wosh! Pada saat ini, patung-patung ini tampak hidup. Dewa, dengarkan perintahku. Hakimi manusia fana ini. Sosok kolosal dewa utama di depan mengeluarkan suara yang dalam dan menggema. Bang! Begitu kata-kata itu terucap, banyak patung di dalam aula seketika memancarkan aura yang sangat menakutkan. Cahaya yang terpancar dari patung-patung ini sama menyilaukannya. Guren di atas mengenakan ekspresi serius. Dia dapat merasakan bahwa aura patung-patung yang tiba-tiba hidup kembali ini masing-masing tidak lebih lemah dari utusan ilahi bersayap 10 di luar. Dan jumlah patung dewa di dalam aula setidaknya 60. Wosh! Patung-patung ini meledak dengan kekuatan ilahi yang sangat dahsyat. Namun, kekuatan ilahi ini cacat, jauh lebih rendah daripada kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh naga atau phoenix. Meskipun demikian, dalam hal intensitas, itu masih lebih kuat daripada energi lainnya. Bas! Banyak patung dewa di dalam aula bergetar, tampaknya dalam keadaan hidup kembali. Boom! Namun, di detik berikutnya, kekuatan penghancur tiba-tiba muncul di dalam aula. Kekuatan ini langsung menghantam sekitar selusin patung suci di sebelah kiri, meledakkan semburan energi magis. Menghadapi ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini, patung-patung itu, yang masih dalam proses pemulihan, semuanya hancur berkeping-keping. Guren menoleh ke arah Fang Yu. Baru kemudian dia menyadari bahwa Fang Yu memegang sebuah meriam. Meriam api kembar. Meriam itu berkilauan dengan cahaya emas dan perak, dan fluktuasi energi residual masih tersisa di moncongnya yang gelap, membuatnya tampak sangat menakutkan. Guren masih terstunet ketika moncong meriam Fang Yu mengarah ke arahnya. Minggir! Fang Yu memperingatkan. Guren tersadar dari lamunannya dan segera menghindar. Boom! Pada saat ini, Fang Yu menembakkan tembakan lain dari meriam itu. Bola meriam, emas itu menghantam sekitar selusin patung di belakang Guren, menyebabkan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat meledak di dalam kuil. Di tempat bola meriam mengenai, bukan hanya patung-patung yang hancur, tetapi bahkan lantai, yang berkilauan dengan cahaya ilahi yang cemerlang, runtuh. Dua tembakan beruntun Fang Yu langsung menghancurkan hampir 30 patung di sisi kiri aula. Kemudian, dia berbalik, mengarahkan meriam ke patung-patung di sebelah kanannya. Mungkin patung-patung ini, setelah dihidupkan kembali, dapat melepaskan energi yang luar biasa. Mungkin, mereka bisa memberi Fang Yu hiburan. Tapi sayangnya, Fang Yu tidak ingin bermain-main dengan mereka, dia hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Boom! Dia menembakkan tembakan lain ke banyak patung di sebelah kanannya. Wosh! Kali ini, Dewa Bersayap 12 jelas tidak bermaksud membiarkan Fang Yu menghancurkan patung-patung ini dengan mudah. Sebuah layar cahaya seperti kaca turun dari langit, menghalangi banyak patung. Boom! Bola meriam mengenai layar cahaya. Layar cahaya berkedip, cahaya perak beriak di permukaannya seperti gelombang. Bang! Kekuatan mengerikan dengan level yang sama malah meledak ke arah posisi Fang Yu. Trik transfer kekuatan itu lagi. Mata Fang Yu berkedip, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya. Wosh! Cahaya merah memancar dari telapak tangan kanannya, membentuk pusaran merah. Teknik roh pemakan agung. Wosh! Kekuatan yang memantul menghantam pusaran merah besar itu dan sepenuhnya terserap. Bahkan jika makhluk hidup lain memiliki teknik pemakan jiwa, mereka tidak akan berani menggunakannya untuk menyerap kekuatan yang begitu mengerikan. Karena tidak ada meridian siapapun yang mampu menahan masuknya energi sejati yang begitu besar dalam waktu singkat. Tapi bagi Fang Yu, itu sangat mudah. Dia menggunakan teknik pemakan jiwa untuk memblokir energi yang masuk, mengubahnya kembali menjadi energi sejati dan mengembalikannya ke tubuhnya. Dengan cara ini, kekuatan tembakan meriam yang baru saja dia lepaskan secara efektif diserap oleh Fang Yu. Hambatan sementara dari penghalang cahaya ini memberi waktu bagi banyak patung di belakangnya. Boom! Serangkaian sosok ilusi muncul di 30 patung yang tersisa. Sosok-sosok ini agak buram, tetapi bentuknya masih samar-samar terlihat. Mereka memiliki sayap dan memegang senjata yang berbeda. Kemudian, mereka semua mengangkat senjata mereka. Di ujung senjata, cahaya yang tampaknya suci terpancar. Wosh! Beberapa berkas cahaya mengembun di udara, perlahan menyatu menjadi pedang panjang raksasa. Pedang ini melesat lurus ke langit, memancarkan cahaya suci. Fang Yu, ini adalah pedang penghakiman. Pada saat ini, suara dewa tertinggi terdengar. Semakin dalam dosa, semakin kuat kekuatan pedang penghakiman, kata dewa utama perlahan. Aku ingin melihat, seberapa besar kekuatan dosa-dosamu dapat dilepaskan pada pedang penghakiman.
Wosh! Pada saat ini, yang disebut pedang penghakiman, yang terbentuk dari gabungan citra banyak dewa, telah melampaui ketinggian 100 meter. Ketinggian dan ukuran ini sangat cocok untuk digunakan oleh bayangan kolosal dewa utama di hadapan mereka. Namun, bayangan kolosal itu tidak menunjukkan niat untuk meraih pedang penghakiman. Guren menatap bayangan kolosal di hadapannya, matanya berkilat dengan cahaya merah yang intens, ekspresinya sedingin es. Dia dan Fang Yu telah memasuki kuil dan menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Namun, yang disebut dewa utama ini tetap tenang dan terkendali, tampaknya masih hanya sebagai pengamat. Kesombongan seperti itu membuat Guren sangat tidak nyaman. Boom! Sementara Guren masih merenung, pedang penghakiman di hadapannya melepaskan kekuatan yang tajam dan menekan. Aliran cahaya perak berubah menjadi arus, melonjak ke atas di sepanjang bilah pedang penghakiman. Pemandangan ini sangat mengagumkan. Fang Yu mendongak ke arah pedang penghakiman, mengangkat meriam kembar berkobar di tangannya, dan tanpa berkata apa-apa, menembakkan satu tembakan. Bang! Bola meriam, yang dipenuhi dengan sejumlah besar energi sejati, menghantam bilah pedang penghakiman yang berdiri di depannya. Boom! Bola meriam menghantam cahaya yang mengalir di bagian luar pedang, melepaskan gelombang kejut yang kuat. Guren, yang lebih dekat, terlempar mundur puluhan meter oleh gelombang kejut tersebut. Fang Yu, bermandikan cahaya keemasan, tidak mundur selangkah pun. Tetapi pada saat ini, dia telah menyarungkan meriam kembar berkobar dan mendongak ke arah pedang penghakiman. Di bagian luar pedang penghakiman, di tempat bola meriam menghantam, sebuah penyok muncul. Tetapi di dalam penyok ini, cahaya berkedip. Kekuatan yang dilepaskan Fang Yu, tampaknya telah terserap ke dalam pedang. Kemudian, cahaya pedang penghakiman menjadi semakin menyilaukan. Bas! Detik berikutnya, pedang penghakiman mulai miring, bilahnya yang sangat panjang dan besar. Menebas dengan ganas ke arah Fang Yu. Bab 1493, Tangan Raksasa Dao Agung. Pedang raksasa sepanjang lebih dari 100 meter yang menebas ke bawah lebih menakutkan daripada gunung yang runtuh di depanmu. Pedang penghakiman ini memiliki aura pedang yang tajam dan menghancurkan segalanya. Guren menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan yang menakjubkan di hadapannya. Dia yakin Fang Yu memiliki cara untuk menangkis serangan pedang ini. Tapi dia tidak tahu, metode apa yang akan digunakan Fang Yu. Wosh! Saat Guren masih merenung, Fang Yu sudah melesat pergi. Bang! Semburan aura pedang turun, bilah besar itu menghantam tanah dan membelah retakan yang panjang dan dalam. Sayang sekali pedang Dao Surgawi masih berada di dalam tubuh Zinan, aku tidak membawanya. Kalau tidak, aku bisa mengeluarkan pedang ilahi dan membandingkan ketajamannya dengan pedang penghakiman ini. Fang Yu berpikir dalam hati, sambil memperhatikan pedang penghakiman yang turun. Bas! Sebelum Fang Yu sempat menarik napas, pedang penghakiman tiba-tiba menebas secara horizontal. Kali ini, bukan hanya bilah yang menyapu, ia juga memancarkan aura pedang tajam berbentuk bulan sabit. Desis. Energi pedang itu sangat besar, seolah merobek ruang angkasa itu sendiri, saat melesat ke arah Fang Yu. Menghadapi energi pedang ini seperti menghadapi gelombang raksasa yang tiba-tiba muncul di lautan. Bahkan sebuah kapal pesiar utuh akan ditelan oleh gelombang seperti itu, apalagi seorang manusia. Boom! Fang Yu dihantam langsung oleh energi pedang itu. Dia mengangkat tangannya, menciptakan segel sihir emas untuk menghalangnya. Namun, kekuatan ledakan itu tetap membuatnya terlempar ke belakang. Namun, pedang penghakiman tidak berhenti. Seolah dikendalikan oleh tangan tak terlihat, bilah besar itu terus menebas ke arah Fang Yu yang sedang terbang. Fang Yu melihat pedang raksasa itu menebas ke arahnya lagi, dan saat dia terlempar ke belakang, dia mengulurkan telapak tangannya. Boom! Sebuah segel sihir besar, berkilauan dengan cahaya keemasan, menabrak pedang raksasa itu. Bang! Bilah pedang penghakiman bertabrakan dengan segel sihir di udara, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Pedang penghakiman bergetar, sementara segel sihir terbelah menjadi dua dan menghilang di udara. Setelah sedikit jeda, pedang penghakiman terus menebas ke arah Fang Yu. Wosh! Tubuh Fang Yu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya, bersiap untuk mengucapkan mantra. Tapi saat itu juga, pedang penghakiman tiba-tiba menghilang di depan matanya. Aura pedang tajam muncul dari belakang Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit menyipit saat dia berbalik. Pada saat ini, bilah pedang penghakiman telah menghantamnya tepat di depan mata. Tidak. Ekspresi Guren berubah drastis di belakangnya, dan dia bahkan berteriak ketakutan. Bang! Suara benturan keras. Fang Yu tidak terbelah dua oleh bilah yang mengerikan seperti yang diharapkan Guren. Dia hanya jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom! Fang Yu menghantam tanah, menyebabkan tanah itu ambles. Menggunakan hukum ruang, aku memindahkan pedang penghakiman, yang meleset dari sasarannya, ke belakang tubuhku. Fang Yu menyipitkan mata ke arah bayangan raksasa yang tertutup cahaya di depannya dari dalam tanah yang berlubang. Sepertinya kau, dewa tertinggi, tidak setenang yang kau tunjukkan. Kau masih tidak bisa menahan diri untuk menggunakan taktik licik.
Fang Yu berdiri dari tanah yang dalam, membersihkan debu dari pakaiannya. Fang Yu, bagaimana rasanya menghadapi penghakiman? Tanya dewa tertinggi. Baik-baik saja, tapi kurasa pedangmu tidak cukup tajam, dan kekuatannya juga tidak cukup kuat. Fang Yu menjawab sambil tersenyum. Berpura-pura tenang tidak ada gunanya bagimu, kata dewa tertinggi perlahan, kematian yang akan datang tidak dapat dihindari, itu adalah harga yang harus kau bayar untuk dosa-dosamu. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Jika kau berani, gunakan saja pedang itu untuk membunuhku. Kalau tidak, semua omong kosong ini tidak ada artinya. Fang Yu mengangkat alisnya, berbicara dengan tidak sabar. Dewa tertinggi terdiam. Pedang penghakiman di udara telah mengubah arah, bilahnya mengarah ke Fang Yu. Menebas dari langit. Kali ini, menghadapi pedang penghakiman yang datang, Fang Yu tidak menghindar. Dia berdiri diam, mengangkat tangan kanannya, melihat bayangan yang masih berkedip di lengan kanannya. Karena tubuh spiritual Dao Agung telah muncul atas inisiatifnya sendiri, maka itu harus digunakan dengan benar. Dengan sebuah pikiran, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Pada saat itu juga, bayangan berkilauan yang menutupi lengan kanannya tiba-tiba membesar. Bas! Dalam sekejap, bayangan tangan kanannya menjadi sangat besar, menghalangi jalan Fang Yu. Dari belakang Guren, bayangan tangan raksasa ini berkedip-kedip hebat, terus berubah warna. Sedetik kemudian, bilah pedang penghakiman yang turun dengan cepat. Menebas. Tangan raksasa berkilauan ini langsung mencengkeram bilah pedang. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga. Tanah tempat Fang Yu berdiri runtuh. Tetapi tangan kanannya tetap terangkat, mempertahankan cengkeramannya. Dan bayangan tangan raksasa di udara itu masih memegang bilah pedang penghakiman yang sangat besar. Pada saat ini, pedang penghakiman yang sangat tajam, yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan segalanya, tidak dapat bergerak. Boom! Pedang penghakiman bergetar hebat, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari tangan raksasa yang tiba-tiba muncul ini. Cahaya yang dipancarkan oleh patung-patung di sisi kanan Ola juga semakin intens. Energi pedang melonjak dari bilah pedang penghakiman, tajam dan menyapu ke atas, mencoba menghancurkan tangan raksasa itu. Namun, sekeras apapun ia berjuang, energi pedang yang luar biasa. Pedang penghakiman tetap tidak dapat bergerak sama sekali, tergenggam erat di tangan raksasa itu. Energi pedang yang tajam dan kekuatan ilahi yang luar biasa sama sekali tidak berguna di hadapan tangan raksasa yang berkilauan ini. Pedangmu benar-benar tidak ada yang istimewa, setidaknya jauh lebih rendah dari pedang Dao Surgawiku. Fang Yu memandang bayangan raksasa di depannya dan mencibir. Wosh! Saat Fang Yu berbicara, bayangan raksasa dewa utama di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Seberkas cahaya menyilaukan melesat melintasi langit, seketika menembus bilah pedang penghakiman. Boom! Pedang penghakiman yang besar itu bergetar hebat. Kemudian, bilahnya memancarkan aura yang lebih menakutkan dan tajam. Aura yang dingin namun kuat terpancar dari seluruh permukaan pedang penghakiman, melonjak dan menyebar keluar. Aura ini seperti penggiling daging, mampu mencabik-cabik daging dan darah apapun. Setelah diresapi aura ini, cahaya pedang berubah, bertransformasi dari kilau perak aslinya menjadi cahaya putih gading. Kekerasan pedang meningkat drastis. Pada saat ini, kekuatan pedang penghakiman lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Pedang itu masih bergetar hebat, berusaha melepaskan diri dari tangan raksasa berkilauan yang memegangnya. Berhentilah meronta, kata Fang Yu dingin. Saat dia berbicara, tangan kanannya yang terangkat mengepal erat. Tangan raksasa yang mencengkeram pedang penghakiman di udara juga mengepal. Bang! Sebuah kekuatan penghancur menghancurkan bilah pedang penghakiman yang bersinar terang, menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Di hadapan kekuatan sebesar ini, energi pedang yang sangat tajam dan kekuatan bilah yang menakutkan. Semuanya tampak sangat rapuh. Bang bang bang. Pada saat ini, selusin patung di sisi kanan Ola juga meledak satu demi satu. Mereka tidak mampu menahan kekuatan cengkeraman Fang Yu, dan karena itu tidak dapat mempertahankan pedang penghakiman. Sungguh menyedihkan. Fang Yu mencibir, meraih ke depan dengan tangan kanannya. Tangan raksasa di udara mencengkeram bagian bawah pedang penghakiman. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Fang Yu melepaskan sejumlah besar energi sejati dengan tangan kanannya. Boom! Energi sejati yang dahsyat meletus dari telapak tangan kanannya, langsung menghantam tangan raksasa di atas. Energi sejati seperti api emas meledak dari tangan raksasa di udara. Bagian bawah pedang penghakiman yang digenggam erat, terkikis oleh energi sejati yang dahsyat ini, hancur sedikit demi sedikit. Bang bang bang! Selama proses ini, lebih dari selusin patung di sisi kanan Ola yang menyimpan pedang penghakiman meledak secara beruntun. Setelah patung-patung itu hancur sepenuhnya, pedang penghakiman di udara tidak dapat lagi dipertahankan, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang ke langit. Pada saat ini, energi pedang dahsyat yang dilepaskan oleh pedang penghakiman, serta aura suci yang sangat menekan, semuanya lenyap di dalam Ola. Hampir 30 patung dewa di sisi kanan Ola hancur berkeping-keping, berubah menjadi genangan kerikil dan debu di tanah. Guren di belakang terstunet. Ketika dia melihat Fang Yu terkena tebasan pedang penghakiman, jantungnya berdebar kencang, berpikir bahwa Fang Yu akan berada dalam masalah.
Tetapi tanpa diduga, hanya selusin detik kemudian, situasinya berbalik. Pedang penghakiman yang menakutkan, hancur begitu saja oleh Fang Yu dengan tangan raksasanya yang halus. Saat Guren masih terkejut, Fang Yu telah menarik tangan kanannya, yang telah berubah menjadi wujud roh jalan agung. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, menatap sosok besar bersayap 12 di depannya, dan tersenyum, sekarang giliranmu. Bab 1494, Kekuatan Dewa Utama. Aula utama kini menjadi pemandangan kehancuran total. Patung-patung di kedua sisi hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tumpukan batu yang pecah. Fang Yu menatap tajam bayangan kolosal di hadapannya. Dan bayangan kolosal di balik cahaya itu, sepertinya juga balas menatap Fang Yu, tetapi tetap diam. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula. Berdiri di belakang Fang Yu, mata Guren juga tertuju pada bayangan kolosal itu, ekspresinya serius. Dia tahu bahwa saat ini, Dewa bersayap 12, yang selama ini mengamati dari pinggir lapangan, pasti akan bergerak. Karena ia tidak lagi memiliki bawahan yang dapat digunakan. Akhirnya, dia bisa melihat wajah sebenarnya dari bayangan kolosal ini. Guren merasakan campuran antisipasi dan kegugupan. Sejak tiba di wilayah barat, dia dan Fang Yu telah menghadapi banyak lawan yang kuat. Misalnya, berbagai utusan ilahi yang mereka temui di luar aula utama, dan pedang penghakiman yang sangat besar barusan. Pertemuan-pertemuan ini telah memberi Guren perkiraan yang sangat tinggi tentang kekuatan Dewa bersayap 12. Dia percaya bahwa kekuatan Dewa bersayap 12 setara dengan naga pemakan sebelumnya. Guren sangat menderita saat menghadapi naga pemakan. Oleh karena itu, Dewa bersayap 12 juga dapat memberikan tekanan yang cukup besar padanya. Tentu saja, Guren tidak pernah takut pada lawan manapun. Jika dia bisa, dia juga ingin melawan Dewa bersayap 12 ini dan menguji kekuatannya. Tetapi Guren tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk memaksa keluar. Melawan lawan setingkat ini bukanlah hal yang sepele. Bahkan satu kesalahan saja dapat menyebabkan kehancuran total. Guren tidak ingin menjadi beban bagi rekannya, jadi dia hanya bisa menekan semangat bertarungnya yang meluap dan memilih untuk mendukung Fang Yu dari belakang. Wosh! Dalam keheningan aula, bayangan raksasa di depan tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih kuat. Cahaya ilahi pada 12 sayap raksasa itu sangat menyilaukan. 12 sayap, yang tadinya tidak bergerak, sekarang perlahan mulai mengepak. Boom! Pada saat ini, seluruh kuil para dewa bergetar hebat. Lan Xin, yang terbaring di tanah di luar aula, berteriak ketakutan, tubuhnya lemas dan gemetar. Boom! Kolom-kolom air meletus dari lautan es yang mengelilingi kuil dewa, melesat lurus ke langit. Di puncak kuil dewa, cahaya pelangi yang menyilaukan bersinar. Cahaya pelangi ini dapat dilihat dari jarak ratusan kilometer, sangat terang. Di dalam aula utama, di bawah penerangan berbagai lampu, sosok dewa bersayap 12 menjadi semakin sulit dibedakan. Terlalu berlebihan, Fang Yu sedikit mengerutkan kening, pupil matanya berkedip merah. Pada saat yang sama, tanda menyerupai salib muncul di pupil matanya. Mata wawasan. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat bayangan raksasa di depannya melalui lapisan cahaya. Sambil melihat garis besar bayangan raksasa ini, kekuatan tembus pandang mata wawasan memungkinkannya untuk melihat sesuatu yang lebih menakjubkan. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah, matanya menyipit. Dewa yang disebut-sebut ini memang tidak berguna. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip. Di bawah penglihatan tajam mata wawasan, seseorang dapat melihat bahwa tubuh besar dewa bersayap 12 mengandung aura haus darah. Sejumlah besar daging dan darah menumpuk di dalam tubuhnya, dan di intinya terdapat massa besar energi darah yang sangat terkompresi. Lebih tepatnya, karena banyaknya energi darah yang terkondensasi, ia telah menjadi bola darah. Bola darah raksasa ini terletak tepat di tengah tubuh dewa bersayap 12. Sumber dari semua berbagai energi, hukum, dan aura yang dilepaskan oleh dewa bersayap 12 adalah bola darah ini. Apa prinsip di baliknya? Mengapa objek yang sangat terkompresi yang dipenuhi dengan kebencian dan bau darah dapat menjadi sumber energinya? Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Ini normal. Bahkan, prinsipnya sama dengan kultivator manusia yang menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengkultivasi inti emas dan jiwa baru. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Jika manusia bisa menciptakan metode kultivasi seperti itu, ras lain juga bisa menciptakan metode kultivasi lainnya. Energi kematian, energi kebencian, energi darah. Aura apapun dapat digunakan untuk kultivasi. Jika kau memiliki kesempatan di masa depan, kau akan menyaksikan metode kultivasi yang lebih aneh lagi. Mendengar perkataan Li Huoyu, Fang Yu tetap diam. Ia hanya menatap sosok raksasa di depannya, matanya berkedip-kedip. Membantai begitu banyak makhluk di wilayah barat. Untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ekspresi Fang Yu berubah muram saat ia berpikir, perilaku seperti ini adalah perilaku ras alien. Dewa bersayap 12 ini, dan yang disebut kuil para dewa, sebenarnya adalah ras alien yang telah bercokol di wilayah barat selama ini. Hanya saja ia tidak menunjukkan cakar tajamnya sebelum ras alien bangkit kembali dalam jumlah besar.
Kau memiliki aura yang seharusnya bukan milikmu. Tepat ketika Fang Yu masih merenung, Dewa Bersayap 12 berbicara. Fang Yu tersadar dan berkata, terikat adalah terikat, tidak terikat adalah tidak terikat, apa maksudmu tidak terikat? Kau memiliki aura dari dimensi lain. Dewa Bersayap 12 berkata perlahan, nadanya masih sulit dipahami, kau hanyalah manusia biasa, bagaimana kau bisa menanggung aura seperti itu? Aku tidak bisa menanggung aura ini, tapi bisakah kau? Fang Yu mengangkat alisnya dan membalas. Aku, tentu saja bisa, kata Dewa Bersayap 12 dengan tenang. Setelah aku menghukummu atas dosa-dosamu, aku akan mengambil bagian dirimu yang bukan milikmu. Kau membuat pembunuhan dan perampokan terdengar begitu halus. Kau adalah ahli omong kosong, ejek Fang Yu. Dewa Bersayap 12 terdiam, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu. Wajahnya terpahat dengan indah, dengan fitur-fitur tajam dan jelas. Matanya hanya memiliki pupil yang berkilauan dengan cahaya putih keperakan. Ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Fang Yu, aura mengerikan meletus dari pupil-pupil itu. Ruang di sekitar tubuh Fang Yu langsung menyempit hingga batas maksimalnya. Seperti balon yang meledak dalam sekejap. Dalam situasi di mana ruang angkasa terkompresi dengan cepat hingga meledak, setiap makhluk hidup di dalam ruang tersebut akan hancur berkeping-keping. Ini karena tubuh fisik sebagian besar makhluk hidup tidak mungkin lebih kuat daripada ruang angkasa itu sendiri. Bang! Dengan raungan yang memekakan telinga, ruang tempat Fang Yu berdiri hancur berkeping-keping. Namun, tubuh Fang Yu tetap berdiri tanpa terluka di posisi asalnya, hanya area sekitarnya yang berubah menjadi hitam pekat. Dewa Bersayap 12 di kejauhan menatap Fang Yu dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya sangat besar, dilapisi baju besi perak yang berkilauan cemerlang. Saat tangan kanannya mengarah ke Fang Yu, ruang angkasa di sekitarnya hancur lagi dalam jumlah besar. Bang bang bang. Pecahan ruang angkasa yang hancur berputar di udara, bagian-bagiannya yang tajam dan runcing semuanya mengarah ke Fang Yu. Dan pecahan ruang angkasa yang dihasilkan pada saat itu tak terhitung jumlahnya, sekilas, setidaknya ada ratusan ribu pecahan dengan berbagai ukuran. Wosh! Dewa Bersayap 12 mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, berkilauan, hitam putih, dan tajam ini bergegas menuju Fang Yu. Menggunakan fragmen spasial sebagai sarana serangan. Bab 1495, Kekuatan Luar Biasa. Fang Yu menyipitkan matanya, menyatukan kedua telapak tangannya di depannya. Wosh! Cahaya aneh tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Perisai pelindung semi-transparan seperti air menutupi tubuhnya. Wosh wosh wosh. Banyak fragmen spasial menembus dari segala arah, semuanya menembus perisai seperti air itu. Namun, perisai itu tidak tertembus. Sejumlah besar fragmen spasial itu semuanya terperangkap di dalam perisai seperti air. Dengan demikian, permukaan tubuh Fang Yu seperti landak, dipenuhi fragmen spasial. Dewa Bersayap 12 di kejauhan jelas terkejut dengan pemandangan ini. Gerakan ini disebut meminjam panah dengan perahu jerami, juga dikenal sebagai menggunakan metode seseorang untuk melawan mereka. Fang Yu sedikit mengangkat kepalanya, melihat bayangan raksasa di depannya, dan tersenyum. Perisai seperti air yang mengembun di tubuhnya. Sebenarnya adalah materialisasi hukum ruang. Fang Yu menggunakan hukum ruang untuk memblokir fragmen spasial yang datang. Kemudian, dia mengembalikannya ke Dewa Bersayap 12. Tangkap! Bahu Fang Yu berkedut. Bang! Riak air di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Fragmen spasial yang menembus riak air melesat ke arah tubuh Dewa Bersayap 12 di depannya, bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti kilatan cahaya. Dewa Bersayap 12 itu mengaitkan lengan kanannya ke bawah. Sebuah perisai perak besar muncul di depan sikunya. Boom! Semua fragmen spasial diblokir oleh perisai ini, meledak dengan serangkaian suara dentuman. Dibandingkan dengan senjata biasa, fragmen spasial jauh lebih tajam dan kuat. Namun, perisai ini menerima begitu banyak fragmen spasial secara langsung tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Boom! Permukaan perisai berkilat cahaya, dan fragmen spasial hancur berkeping-keping, meledak di udara. Fang Yu merentangkan tangannya, menghilangkan hukum spasial yang menutupi tubuhnya. Pertukaran sederhana tidak menyebabkan kerusakan pada mereka berdua. Tetapi sepertiga dari seluruh aula hancur sebagai akibatnya, memperlihatkan area luas berupa kehampaan hitam pekat. Dewa Bersayap 12 mengangkat tangan kanannya lagi, dan perisai itu perlahan menjadi transparan di udara hingga menghilang. Ia mengangkat telapak tangan kanannya lagi, mencengkeram Fang Yu dengan erat, dan meraih ke depan. Boom! Lokasi Fang Yu segera diselimuti oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan ini menarik Fang Yu, mengirimnya terbang menuju tangan raksasa Dewa Bersayap 12. Wosh! Fang Yu tidak berniat melawan kekuatan ini, sebaliknya, ia mengikutinya, dengan cepat bergegas menuju Dewa Bersayap 12. Saat ia mendekati Dewa Bersayap 12, tekanan yang mengguncang jiwa semakin intensif. Fang Yu tetap tanpa ekspresi, matanya tajam, hanya menatap telapak tangan kanan yang sangat besar di hadapannya.
Telapak tangan kanan ini, seperti utusan dewa bersayap 10 yang pernah ia temui sebelumnya, berwarna giok putih, tampak sempurna. Namun, dibandingkan dengan apa yang disebut tangan utusan dewa bersayap 10, telapak tangan kanan dewa bersayap 12 bahkan lebih besar. Melalui mata wawasannya, seseorang dapat melihat berbagai hukum yang terkandung di dalam telapak tangan kanannya. Sederhananya, ini adalah tangan yang mampu mengendalikan hukum-hukum tersebut. Wosh! Fang Yu bergegas menuju telapak tangan itu, mengepalkan tinju kanannya dan mengumpulkan energi sejati. Boom! Energi sejati emas yang dahsyat mengembun di tinju kanan Fang Yu. Pada saat itu, sebuah pusaran tiba-tiba muncul di telapak tangan kanan Dewa 12 sayap. Pusaran ini, seperti tornado, melepaskan daya hisap yang sangat kuat. Di hadapan pusaran ini, Fang Yu tampak sangat kecil. Ditambah dengan kekuatan mengerikan yang menyelimuti tubuhnya, sepertinya Fang Yu tidak punya kesempatan untuk menghindar dan hanya bisa ditelan oleh pusaran ini. Wosh! 2 detik kemudian, Fang Yu tiba di depan pusaran raksasa ini. Pada saat ini, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari dalam pusaran. Pusaran itu dipenuhi dengan hukum-hukum kekuatan, mampu menghancurkan apapun yang ditelan di dalamnya. Tapi Fang Yu masih tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia menarik tinju kanannya ke belakang lalu membantingnya ke tengah pusaran. Krek! Tinju kanannya langsung ditelan oleh pusaran. Berbagai hukum kekuatan di dalamnya menyapu masuk, mencoba menghancurkan tinju itu. Namun, saat hukum-hukum kekuatan itu menyentuh tinju, mereka hancur total. Bahkan bisa dikatakan bahwa hukum-hukum kekuatan itu tidak berada pada level yang sama dengan kekuatan yang terkandung di dalam tinju itu. Boom! Sejumlah besar hukum kekuatan hancur di pandangan Fang Yu. Boom! Dalam sekejap, pusaran yang dibentuk oleh telapak tangan kanan Dewa 12 sayap juga runtuh dan meledak. Tinju kanan Fang Yu muncul kembali, tidak berhenti, tetapi maju tanpa henti menuju telapak tangan giok putih raksasa di depannya. Kekuatan pukulan ini membuat seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah telah ditarik dengan keras. Dewa 12 sayap dapat merasakan kekuatan pukulan ini. Tetapi ia hanya mendengus dingin, dan telapak tangan kanannya terulur ke depan. Sekarang, ia telah menyerap kekuatan hidup sepertiga populasi wilayah barat. Dengan kekuatannya saat ini, alasan apa yang dimilikinya untuk takut pada manusia biasa di depannya? Tinju Fang Yu, telapak tangan kanan Dewa 12 sayap, bertabrakan di udara. Meskipun keduanya sangat berbeda ukuran, ketika benar-benar bertabrakan, itu meledakkan langit dan bumi. Boom! Seperti meteorit yang jatuh, seluruh aula langsung meledak. Guren, yang telah mengamati dari belakang, mengubah ekspresinya, dan sayapnya secara naluriah terlipat ke depan untuk melindungi dirinya. Bang! Seketika itu juga, dia terlempar ke belakang oleh kekuatan mengerikan yang menyebar. Seluruh kuil dewa bergetar, seolah akan meledak kapan saja. Sebuah penghalang tak terlihat ada antara kuil dan dunia luar, yang seketika hancur. Tombak surgawi, yang melayang di sekitar tubuh Valet, segera bersinar dengan cahaya perak. Cahaya itu menyelimuti Valet. Boom! Kemudian, Valet dan tombak surgawi terlempar ke belakang di sepanjang jalan. Adapun Lansin, yang tergeletak lemas di tanah, dia menjerit, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang ke samping seperti layang-layang dengan tali yang putus, mendarat di tanah ratusan meter jauhnya, pingsan. Wosh! Guren, yang juga terlempar keluar dari kuil, menstabilkan dirinya di tengah jalan. Melihat kuil itu lagi, kuil itu telah runtuh. Hantu dewa bersayap 12 muncul di tengah debu dan asap, terletak di ujung jalan. Ia berdiri di sana di lautan es, tubuhnya masih memancarkan cahaya suci, sungguh menakjubkan. Inilah sosok dewa bersayap 12, muncul di hadapan dunia untuk pertama kalinya di luar kuil para dewa. Boom! Kekuatannya terus menyebar. Pilar-pilar air yang menjulang tinggi terus-menerus meletus dari permukaan lautan es yang mengelilingi tubuh dewa bersayap 12, seolah menyambut kelahirannya. Jika pemandangan ini tidak terjadi di kedalaman lautan es yang sunyi, tetapi malah muncul di hadapan mata dunia, kemungkinan besar akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Karena, ini benar-benar menyerupai dewa yang turun ke bumi. Dewa bersayap 12 berdiri di hadapan mereka, kepalanya mencapai langit, kakinya menapak di lautan es, kedua belas sayapnya bersinar cemerlang. Aura dan kekuatan yang cukup untuk mencemooh semua makhluk hidup terpancar darinya. Bersambung.